Oke, jadi saya ingin bercerita sedikit terkait pengalaman pada malam hari ini. Jadi saya baru saja sudah mengantar penumpang orang stres, guys. Sudah dibawa keliling 3 kali salah alamat, jaraknya luar biasa, bukan main ya. 3 kali salah alamat, terus terakhir saya langsung kasih masuk ke polsek dan ternyata dia melarikan diri ya. Waktu saya bawa masuk ke polsek, dia melarikan diri. Jadi ceritanya seperti ini. Dia itu seorang perempuan, umurnya ya kurang lebih 40-an sampai 50-an. Dia dipesankan go ride ya sama orang yang ada di Jalan Bamberuncing. Saya jemput hujan-hujan, itu pengantaran menuju ke Pasar Karyango. Setelah mendekati tidak jauh dari Pasar Karyango, dia berteriak di belakang, "Kenapa arah ke sini? Kenapa jauh sekali? Ini kok jalanannya ke sini?" Jadi saya menepi, saya bertanya kepada customer, "Ibu mau kemana sebenarnya? Ini titiknya sudah betul, ini kita mengarah ke Karyango." Dia bilang dia mau ke Kodim. Jadi otomatis saya antar. Waduh, kalau Kodim beda jalur, Bu. Kalau Kodim itu harusnya tidak jauh dari titik titik saya jemput tadi. Kalau Kodim tidak terlalu jauh dari situ. Bilang iya, saya mau ke Kodim. Jadi ibu mau ke Kodim atau mau ke Pak Karyango ini? Bilang ke Kodim. Wah, jadi saya antarlah dia kembali ke Kodim. Kodim Maros. Sampai di depan Kodim Maros, saya tunjuk, ini kita sudah di depan Kodim ini. Bilang, "Oh, lewati Kodim, lewat sedikit." Jadi saya pelan-pelan dari Kodim Maros, pelan-pelan. "Ibu di mana, Ibu? Ini kita sudah mendekati Pangkep ini." Jadi saya sudah di Borandasi. Bilang, "Masih ke depan, ke depan." Jadi bilang, "Ke depan, ke depan. Kalau ke depan lagi itu Pangkep, Bu. Tidak jauh dari sini Pangkep." Dia bilang, "Waduh, kenapa bisa begini?" Dia histeris di situ. Bilang, "Aduh, baru barang-barang saya ada di situ, uang saya juga ada di situ." Waduh, saya bingung ini bagaimana ini customer ini. Wah, jadi saya untuk kebetulan pas saya kasih menepi itu pas di depan Polsek Lauk Maros. Jadi saya sekalian kasih belok masuk di Polsek. Pas saya belok masuk, dia lompat turun, baru lari terus dia marah-marah. "Kenapa kau kasih masuk di sini?" Bilang, "Bu, langsung saja kita ke Polsek. Kita bicara dengan polisi, kita kasih keterangan ke polisi ya, alamat lengkap tadi mana." Dia bilang, "Saya tidak mau." Dia lari ke depan anu. Dia lari ke depan puskesmas. Nah, saya tidak ikuti. Saya biasa pikir ini stres kayak ini orang. Semakin saya layani, semakin yang rugi itu saya. Makanya saya chat kembali customer yang pesan ya, orang yang pesankan. Dia bilang ada uangnya di situ. Bilang, "Bagaimana ini? Saya sudah bawa keliling putar-putar. Siapa yang mau bayar ini?" Dia bilang, "Dia yang bayar." Mana bisa dia bayar, orang stres begitu, masa mau dipaksa minta uang kan? Aduh. Jadi jalan salah satunya ya, saya selesaikan saja itu orderan di situ. Dan tentunya saya kasih bintang 1 itu yang pesan ya. Masa bodoh, kau sudah pesankan orang. Kalau kau sudah tahu juga dia stres-stres, kenapa kau pesankan Gojek? Otomatis kau jadikan driver Gojek itu sebagai korban juga ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk ceritaku
malam ini. Saya mau makan dulu guys. Saya lapar gara-gara sudah ditipu ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.